Dia bilang saat itu sedang ada tugas di Gunung Sanggabuana. Saya dari Cirebon, dari Kesepuan Kanoman, begitulah. Lalu kakek itu langsung menyebutkan usianya 582 tahun. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gua Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gua kembali kedatangan Bang Damar untuk melanjutkan kisahnya tentang Sanggabuana Part 2. Hai Bang Damar. Iya. Udah siap buat ngelanjutin kisahnya? Udah siap. Buat teman kisah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, Bang Damar silakan untuk bercerita. Oke, di sini Damar bakalan lanjutin cerita waktu perjalanan solo hiking di Gunung Sanggabuana, bertemu seorang kakek-kakek berusia 582 tahun. Jadi awal mulanya saya naik waktu itu bulan Juni atau Juli 2020, agak lupa juga, maaf. Saya dari rumah Bekasi berangkat jam 5 sehabis subuhan. Setelah itu saya minta izin sama orang tua saya, ngasih kabar mau naik gunung sendiri. Akhirnya saya berangkat motoran dari Bekasi sampai Kerawang itu sekitar pagi jam 7. Hingga saya sampai di sebuah, mungkin bukan base camp ya, tapi kayak rumah warga kaki gunung. Akhirnya saya di sana parkir motor dan ngobrol-ngobrol. Karena orang tempat saya naruh motor ini 2018 yang lalu, saya juga naruh motor di sana. Akhirnya saya nanya lagi, sekarang udah buka belum Gunung Sanggabuana? Udah boleh buat pendakian atau buat ziarah. Akhirnya saya jalan sekitar jam 8 ke tempat registrasi Simaksi waktu itu. Saya jalan dari parkiran motor ke tempat registrasi sekitar kurang lebih 30 menit waktu itu. Saya jalan ngelewatin pertanian kayak pohon pisang, pesawahan. Akhirnya saya sampai tuh di tempat registrasi. Baru buat sampai di tempat registrasi itu ternyata ada bacaan ditutup, kayak semacam dilarang mendaki waktu itu. Kalau emang nekat mau mendaki silakan, tapi pihak sana tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya nunggu kabar tuh waktu itu karena nggak ada yang jaga. Akhirnya saya duduk di depan tempat registrasi. Ada orang, saya tanya, boleh naik nggak, boleh mendaki nggak? Akhirnya ada bapak-bapak nyamperin saya, bertanya kan, kamu mau naik? Ya Pak, saya mau naik nih sekalian berziarah waktu itu. Akhirnya singkat cerita dibolehin sama itu bapak. Ya udah, akhirnya saya jalan. Sebelum jalan baca doa juga, niat. Akhirnya saya jalan tuh dari tempat registrasi ke tempat petilasan atau makom. Jadi saya jalan sampai di sebuah tempat kayak saung Abah Wahab itu, dan sama saya digonggongin anjing kayak gitu. Saya jalan, anjing tiba-tiba keluar. Ini lo dilewatin makam, ada anjing gonggongin. Ya saya diam aja kan, karena udah paham lah pasti anjingnya ya agak rese. Akhirnya ketemu bapak-bapak tuh, udah jangan lari kalau digonggongin anjing. Iya Pak. Akhirnya ada saung, waktu itu saya ngopi, dan ternyata saung itu tempatnya Abah Wahab, Kuncen Gunung Sanggabuana. Saya ngopi di sana.
Nggak lama bapak yang tadi itu, si Abah Wahab ini nyamperin saya. Akhirnya saya perkenalkan diri, "Pak, saya Damar dari Bekasi." "Oh, mau naik?" "Iya Pak, mau naik sekalian berziarah." Akhirnya si Abah Wahab ini ngasih semacam wejangan, kayak di gunung kita jangan aneh-aneh atau bagaimana gitu. Pokoknya menurut saya positif lah nasihat dari Abah Wahab. Hingga lumayan lama waktu itu saya bercerita dari jam 10:30 sampai jam 12 lebih lah di saung Abah Wahab. Hingga akhirnya saya jalan, memutuskan untuk pamit dengan Abah Wahab. "Bah, saya kembali berjalan bah." Dan karena saya agak lupa treknya, akhirnya saya nanya sama si Abah, "Bah, pancuran air Kejayaan berapa lama lagi bah ya? Soalnya saya agak lupa bah. Waktu itu saya naik sekitar 2018. "Oh, palingan 30 menit lagi kamu akan tiba di air pancuran Kejayaan." Di air pancuran Kejayaan ini ada mitosnya. Yang saya tahu, kalau kita mandi di sana terus ada niatan ingin apa akan cepat terkabul. Tapi kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, kalau meminta apapun sama yang di atas saja, sama Sang Pencipta. Kira saya tiba di air pancuran Kejayaan, saya sempat bikin video juga kan karena buat dokumentasi saya. Waktu itu saya bikin konten untuk Baskrep atau Supipal begitu tentang edukasi. Di air pancuran Kejayaan saya nemu sebuah batu datar, hingga timbul inspirasi. Ini batu bakalan Damar jadiin tempat buat goreng-goreng atau pengganti wajan lah saat itu. Akhirnya batu yang tadi nemu di air pancuran Kejayaan saya bawa ke atas. Dan di pancuran Kejayaan ini, jika kita mau ke puncak ada 2 jalur. Saya naik Gunung Sanggabuana selalu ngambil jalur kanan. Ya sekitar 2 jam bisa lebih lah untuk sampai puncaknya. Waktu itu hari sudah mulai jam 2 siang atau jam 3 lah. Hingga tiba di sebuah persimpangan waktu itu. Jadi ini jalur, dan di sebuah persimpangan ada sebuah tempat datar yang bisa dibilang cukuplah untuk buat shelter, bangun tenda atau buat ngecamp di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk ngecamp di sana. Karena saat itu saya tidak membawa tenda, akhirnya saya mempraktekkan teori yang selama ini saya pelajarin tentang Baskrep, Survival. Hingga akhirnya saya membuat sebuah bipak yang ukurannya sih nggak terlalu besar, kecil lah untuk praktek aja. Hingga saya nyari bahan waktu itu, bahan-bahan batang buat bikin susunannya. Jadi dah tuh sebuah bipak saat itu. Terus saya bikin dapurnya juga buat masak kopi, masak ini. Karena saya nggak bawa kompor juga, akhirnya saya pakai kayu bakar. Sibuk mencari kayu bakar sama bahan-bahan buat batang, lumayan lah cukup memakan waktu. Sekitar 2 jam waktu itu nyari bahan-bahan tuh. Semua udah terbentuk dan sudah menunjukkan jam 5 sore. Saat itu udah mulai agak gelap ya. Dan akhirnya saya istirahat, menunggu maghrib juga, semua udah jadi, udah masak kopi, masak ini itu. Udah selesai buat konten juga ya saat itu, konten Baskrep. Langsung tuh singkat cerita udah masuk malam sekitar jam 8. Singkat cerita udah masuk malam. Ini maaf ya, Damar sambil ngerokok. Udah masuk malam, suasana di hutan Gunung Sanggabuana sudah mulai sepi, sudah mulai mencekam, dan hanya ada suara-suara semacam jangkrik, serangga atau penggerek. Lumayan bosan sih saat itu, karena bawa HP pun ya nggak ada sinyal. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar tenda jam 9 atau jam 10 malam lah saat itu. Main api unggun di depan sambil duduk kopi, minum kopi, ngerokok. Tiba-tiba
ada seorang kakek-kakek lewat shelter saya. Waktu itu saya nggak takut, walaupun datangnya kakek ini tidak timbul suara. Biasanya nih kalau orang lewat nih, pendaki atau orang lah lewat, pasti ada langkah-langkah kakinya, dek dek, atau kayak nginjek-nginjek ranting daun. Tapi ini kagak sama sekali, nggak ada. Akhirnya saya perhatiin, kok ada kakek-kakek malam-malam naik gunung. Udah agak jauh, akhirnya saya maju, saya teriakin kan, "Kek, tuh nggak nengok." Saya teriakin lagi, "Kek, sini." Masih nggak nengok kedua kalinya. Pas ketiga saya bilang, "Assalamualaikum, Kek, sini Kek." Baru kakeknya berhenti, saya maju, saya ajaklah ke shelter saya, karena emang waktu itu bosan juga, butuh temen ngobrol mungkin ya. Kira saya ngobrol, saya tawarin juga kan kopi, rokok. Nih kakek-kakek ini nggak bawa apa-apa, hanya bawa tas lempang, baju serba hitam, celana hitam, sama ikat kepala saat itu. Di videonya juga ada kok. Karena saya penasaran, akhirnya saya tanya kan, "Kakek dari mana?" Dia bilang, "Dari Cirebon." Dia bilang saat itu sedang ada tugas di Gunung Sanggabuana. Saya pun masih pikir positif ya, mungkin tugas hal lain lah. Masih tidak terbawa rasa takut atau horor gimana. Kira saya memperkenalkan kan, "Kek, kenalin, nama saya Damar dari Bekasi. Saya sendiri di sini." Tiba-tiba kakek itu megang tangan saya. "Saya dari Cirebon, dari Kesepuan Kanoman," begitulah. Lalu kakek itu langsung menyebutkan usianya 582 tahun. Saat itu saya masih berpikir positif, mungkin usianya 58 tahun, karena nggak mungkin ada manusia yang batas usianya sampai 500 tahun dia bisa hidup. Tuh saya juga nggak tahu juga, bingung juga, masih mikir positif. Dan tiba-tiba tangan saya yang masih dipegang bacain doa, kayak baca doa alhamdulillah, disyahadatin. Lumayan lama saat itu, 5 menit. Dan saat saya masih berpegangan tangan dibacakan doa, itu semacam ada aliran listrik gitu tangan saya. Cepet kaget juga kan, bah kok nyetrum saat itu. Jangan-jangan gue dihipnotis, soalnya saya pernah dihipnotis juga tuh, model kayak gitu, raib motor 1. Setelah berkenalan, saya dibaca-bacain, kakek-kakek itu langsung jalan tanpa berbicara apapun, langsung jalan. Saya bingung kan, ini kok kakek-kakek main jalan aja. Akhirnya saya bilang, "Kek, tungguin Kek." Kakek-kakeknya masih jalan. Hingga akhirnya saya bilang, "Kek, tungguin, saya anterin sampai puncak." Karena saya hafal dan paham jalur Gunung Sanggabuana, karena saya 2018 pernah ke sana, dan kebetulan bosan juga di shelter saat itu. Akhirnya ya saya memutuskan untuk ingin mengantarkan kakek itu. Saya bawa senter kecil saya kasih, "Nih pegang Kek." Saya ambil air mineral buat bekal saya berdua. Saya udah bawa tuh sekitar 1 liter kurang buat bekal saya sama si kakek. Sepanjang perjalanan mau menuju puncak, saya sempat heran kan, entah heran atau gimana, saya tawarin kan air minum karena saya pun merasa haus. "Kek, mau minum nggak?" Kakek itu tidak berbicara sama sekali, dia hanya mengulurkan tangannya seperti ini. Mungkin saya agak paham bahasanya, suruh jalan terus. Yaudah saya jalan. Saya waktu itu di depannya buka jalan sambil nyenterin. Saya agak mundur, saya sedikit ngerekam, karena kalau ngerekam dari depan langsung ya mungkin nggak sopan ya. Jadi saya ngambil aja gitu, nyolong, saya rekam, dapat sedikit.
Saya jalan lagi, saya tanya lagi, "Kek, kalau mau istirahat aja dulu, nggak apa-apa." Soalnya saat itu saya juga capek, dan ngeliat si kakek ini terus-terusan jalan. Ya mungkin saat itu saya mikirnya kakek ini capek, tapi gengsi berbicaranya, jadi saya menawarkan si kakek ini tetap memaksa untuk terus berjalan seperti ini. Saat saya tawarkan untuk istirahat dahulu, mungkin saya berpikirnya, oh si kakek ini udah biasa naik gunung, jadi nggak capek, beda sama saya yang kalau lagi suntuk di perkotaan doang baru naik gunung. Itu saya timbul rasa curiga kan, kayak aneh gitu. Gue nggak kenal sama kakek ini, tapi kenapa gue mau nganterin kakek ini malam-malam sendirian? Bisa dibilang waktu itu jam 12-an lah. Saya juga agak lupa. Sempat mikir juga kan antara mau lanjut apa enggak, mau saya tinggalin atau enggak. Karena waktu itu mikirnya aneh gitu. Gue nggak kenal sama kakek ini, tapi kok gue mau nganterin. Akhirnya ya gue siaga juga kan. Tiba di sebuah makom atau F8 lah, tempat makomnya yang jaga raksa. Tiba di sana, kakek itu baru bilang, berhenti kan. Dia berhentikan langkah kakinya di depan gubuk yang isinya ada petilasan. Dia berhenti, bilang begini, ayo Raden, ikut masuk bersama saya. Itu waktu 2018 saya nggak berani masuk ke sana karena disuruh sama kakek itu. Akhirnya saya masuk, tapi agak waspada juga. Hingga akhirnya saya timbul, gue rekam kali buat barang bukti nih kalau gue diapa-apain. Ini HP, gue rekam suara dan masukin di sini. Akhirnya disuruh duduk tuh, ayo duduk. Hanya saya berdua, jadi saya udah masuk ke dalam petilasan itu, duduklah sila berdua. Dan di depan saya ada ya semacam petilasan yang dikeramatkan lah di sana. Saya baca doa bareng semacam kayak tawasulan, lumayan lama juga tuh. Rekaman sekitar 16 menit, dan selama di dalam petilasan pun Damar ikut berdoa, ikut merem juga kan, karena di dalam suaranya itu sunyi banget. Tentu aku anak ada, adik terbang, kesepuan, terbang, anuman, mengerahkan gontan pangeran Sabudaya. Dari satu melusur sebagai tempat aku bagaimana terlakon. Bismillah wa ta'ala salim katuasa la ilah. Akilah wa asyad wa la Muhammad Rasulullah. Di atas gunung sebagai anak sudah tua dan umur 582. Tentu aku anak ada, adik terbang, kesepuan, terbang, anuman, mengerahkan gontan pangeran Sabudaya. Hingga saat buka mata, waktu itu Damar melihat dua sosok yang berbeda dari petilasan dua ini nih, dua makom. Di depannya tuh ada sosoknya. Yang pertama semua serba hitam, jenggotnya juga, badannya lumayan besar. Yang satu serba putih juga, dan mereka berdua itu didampingi sama binatang-binatangnya. Yang baju putih, yang Damar ingat itu harimaunya agak abu-abu, dan yang baju hitam semua serba hitam harimaunya. Pas buka mata, itu harimau yang warna hitam mandang Damar tuh kayak gimana ya, kayak pengen rekam lah ya. Mau nggak mau Damar tutup mata lagi sampai itu selesai itu. Dan saat udah selesai baca doa ziarah, sempat ngobrol-ngobrol juga kan sama si kakeknya itu, dibaca-bacain juga. Waktu 2018 saya pernah ke sana, dia pun tahu. Hingga selesai, terus saya tanya lagi kan, mau kemana lagi kek? Kalau emang mau ke shelter saya, jujur aja masih ada mie instan, kopi, rokok, jadi bisa
beristirahatlah di sana. Dan ternyata si kakek ini minta lanjut berjalan lagi, kalau nggak salah sampai puncak. Karena saya tahu dan nggak jauh lah dari makam yang jaga raksa. Oke, saya anterin. 20 menit berjalan, saya sampai nih di puncak Gunung Sanggabuana. Sempat foto-foto juga kan. Terus si kakeknya bilang, "Den, kamu di sini aja. Saya mau masuk ke rumah itu." Dia nunjukkan ke rumah gubuk. Ya hampir sama sih kayak di makam yang jaga raksa. Akhirnya ya udah, si kakeknya juga nyuruh saya main di situ. Akhirnya si kakek masuk. Saya di gubuk tuh, tempat orang-orang ziarah atau istirahat deket warung. Sampai saya ketiduran jam berapa? Jam 1 malam lah. Saya ketiduran. Akhirnya bangun jam 5 tuh. Waktu tidur juga nggak pakai apa-apa, gini aja udah. Tiba-tiba tidur, bangun jam 5 tuh, setengah 6. Saya langsung nyari itu kakek-kakeknya. Dan kebetulan ada warung ibu-ibu tuh buka. Saya tanya kan, "Bu, semalam ngeliat kakek-kakek nggak?" Semuanya bajunya serba hitam. Terus ibu-ibunya bingung, soalnya ibu-ibunya nggak tahu. Saya jelasin panjang lebar, ibu-ibunya bingung. Akhirnya ya udah saya turun ya. Saya cuma bilang, "Semalam saya nganterin kakek-kakek Bu sampai puncak. Saya tidur tadi di sana tuh." Nah, si kakek-kakeknya masuk ke rumah itu, saya tunjukkan. Saat itu langsung ibu-ibunya nerangin, rumah yang itu ditutup deh udah lama, dikunci sama pihak pengelolanya. Pas saya lihat, itu emang rumahnya tuh digembok. Tapi saat waktu malam, kakek-kakeknya masuk ya biasa aja, tinggal buka pintu, nggak buka kunci atau gimana. Pas paginya saya lihat emang digembok. Akhirnya saya turun sambil saya dengerin tuh rekaman ya kan, masih ada atau enggak, beneran apa bohongan. Saya setel sampai shelter tuh, saya ulang-ulang terus rekamannya. Penasaran di umurnya gitu, soalnya kayak kakeknya kan bilang umurnya 582 tahun. Saya setel, ternyata bener 582 tahun. Nggak lama saya sampai shelter, makan dulu, baru dah siap-siap mau turun. Saat turun juga saya ketemu sama orang yang berziarah. Waktu itu dia ditemani sama warga lokal lah. Orang ziarahnya juga udah lumayan rapi. Akhirnya saya lanjut turun sampai di tempat saya naruh motor. Baru saya tanya-tanya tuh sama si Abah. Ya ternyata emang di Gunung Sanggabuana gunung religi, dan banyaklah cerita-cerita yang di luar logikanya. Kayak temen-temen yang pengen tahu Gunung Sanggabuana, cobain dah naik ke sana. Tapi ya hati-hati juga, karena itu Gunung Sanggabuana gunung religi, terbilang sakral juga. Sebisa mungkin ya jangan macam-macam lah di sana. Tetap hormati adat istiadat di sana aja. Mungkin ini aja cerita dari pengalaman saya saat solo hiking di Gunung Sanggabuana. Teman-teman serahlah mau percaya atau tidak. Ya memang kenyataannya itu yang saya alami saat itu. Dan banyak juga sih dokumentasi yang saya dapat tentang rekaman usianya 582 tahun, foto-foto di setiap shelter. Yaudah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah mau menyimak dan mendengarkan. Oke Bang Damar, tadi kan banyak tuh yang lo ceritain tentang Gunung Sanggabuana. Nah, gue pengen nanya nih, gimana perasaan lo saat melakukan solo hiking? Perasaan waktu solo hiking, untuk rasa takut ya mungkin ada ya, namanya manusia. Dan alhamdulillah rasa takut udah sedikit hilang. Bahkan belum lama Damar sempat solo hiking lagi ke Gunung Salak waktu itu. Ya mungkin itu aja Kak. Nah terus nih di tahun 2018 lu kan gak ke Petilasan. Iya. Tapi kenapa lu di tahun 2020 buat berani gitu untuk ke Petilasan?
waktu 2020 itu malam diajak sama si kakeknya. Saat itu kakeknya bilang, ayo Raden ikut masuk ke dalam petilasan. Mau nggak mau ya akhirnya Damar masuk sama kakek itu, memberanikan diri aja sekalian berziarah. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Damar di Gunung Sanggabuana. Untuk teman kisah, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share channel Kisah Pendaki. Oke Bang Damar, thanks ya udah datang. Yo, bye.